Dede Sunandar menceritakan nasib pilu yang dialaminya usai gagal menjadi calon anggota legislatif DPRD dari Partai Perindo. Suaranya hanya sedikit dan gagal maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi. Pasca gagal nyalek, Dede mengalami ujian lagi. Istri dan anaknya jatuh sakit. Dede Sunandar mengatakan kalau orang pertama yang jatuh sakit ialah sang istri, Keren Hertatum. Kemudian, setelah itu anaknya juga tertimpa musibah sakit. Lebih lanjut, Dede Sunandar mengungkapkan kalau kondisi istrinya hampir mirip seperti gejala COVID-19. Namun, menurut dokter yang memeriksa istri Dede hanya terserang virus biasa. Melihat kondisi istri dan anaknya yang jatuh sakit setelah gagal nyalek, membuat Dede Sunandar bersedih. Bahkan, Dede sudah tidak peduli dengan hasil suara yang didapat dan lebih fokus ke kondisi kesehatan keluarganya. Menjadi salah satu artis yang diprediksi kuat gagal duduk di kursi anggota dewan. Aldi Taher mengaku tak masalah bila gagal tak menjadi wakil rakyat duduk di kursi anggota dewan. Bukan Aldi Taher bila tak memberikan jawaban asal dan nyeleneh. Dia mengaku gagal nyalek justru siap maju pilkada, asal ada yang mengajaknya. Aldi Taher mengaku percaya diri menawarkan diri bila ada yang mau mengajaknya ikut meriahkan Pilkada DKI Jakarta. Saat menjadi caleg, Aldi Taher mengaku hanya modal 100.000. Modal minimalis, Aldi Taher mengatakan nyalek itu sama seperti melamar pekerjaan. Oleh karena itu, nyalek bukannya mengeluarkan uang. Akan tetapi, dia berharap diterima kerja dan mendapat gaji. Aldi Taher diprediksi gagal nyalek karena partai yang menungginya tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yakni 4%. Andika Mahesa Setiawan atau Beken dikenal sebagai Andika Kangen Band tampaknya berpeluang gagal melenggang ke Senayan. Andika diketahui sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat daerah pemilihan Lampung. Perolehan suara Andika di dapil tersebut benar-benar seret. Hingga berita ini diturunkan ia hanya mendapatkan 6.803 suara. Jumlah itu jauh di bawah perolehan suara Zulkifli Anwar, caleg Demokrat lainnya yang bertarung memperebutkan kursi DPR di dapil yang sama. Zulkifli memperoleh 32.420 suara. Sementara di bawah Zulkifli ada nama Imer Darius yang memperoleh 17.009 suara. Sementara Partai Demokrat sendiri hanya bertengger di posisi ke-7 dalam perolehan suara total di dapil Lampung. Itu artinya kemungkinan hanya satu caleg dari Demokrat yang bakal ke Senayan. Nampaknya, Andika Kangen Band harus mengubur keinginannya dalam-dalam jadi wakil rakyat. Ada banyak selebriti tanah air yang menjajal peruntungan sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 ini. Dia maju sebagai caleg DPR RI dari Perindo yang bertarung di daerah pemilihan Dapil, Jawa Barat berdasarkan hasil real count sementara di laman resmi Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang diakses tim CNBC Indonesia pada Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, Vicky sudah mengumpulkan 2.047 suara. Sejauh ini dia menjadi caleg Perindo di Dapil Jawa Barat dengan suara tertinggi. Perlu dicatat, data ini merupakan hasil real count sementara yang berasal dari 5.493 dari 12.648 TPS atau setara dengan data 43,4%. Meskipun Vicky berhasil meraih suara tertinggi dibanding kandidat lain dari Perindo, caleg berusia 39 tahun itu terancam gagal menduduki kursi di Senayan. Sebab, hasil hitung suara legislatif DPR RI 2024 sementara menunjukkan bahwa Partai Perindo hanya meraih 1,29% atau 911.548 suara secara nasional.
Ini artinya, Perindo berpotensi gagal masuk parlemen. Tarik Halilintar tampaknya bakal tak lolos sebagai anggota legislatif. Seperti diketahui sebelumnya, Tarik Halilintar memutuskan untuk maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 6 di bawah partai politik PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sayangnya, setelah hari pencoblosan untuk pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin, jumlah suara yang diraih Tarik Halilintar untuk maju sebagai anggota legislatif sama sekali tak tercapai. Hal itu diketahui dari penghitungan sementara oleh KPU. Komedian Ucok Baba ternyata juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ucok Baba mencalonkan diri di Dapil Banten II dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ucok Baba mengakui bahwa sebelumnya dia tidak pernah merasa tertarik untuk terlibat dalam dunia politik. Namun, ada isu yang menggerakkan hatinya untuk mencalonkan diri dan ia membawa misi yang sangat positif untuk pencalonannya. Ucok Baba menyampaikan pesan kampanye pencalonannya sebagai caleg DPR RI melalui media sosial. Ia terlihat memakai jas warna hijau berlogo Kabah, sebagaimana kader PPP. Dengan gagahnya Ucok menyampaikan apa yang akan ia perjuangkan dalam politik.